Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Inayah dari kelas B212B Program Studi D3 Manajemen. Saya berasal dari Politeknik Sti Bisnis Tegal. Tujuan saya membuat video presentasi ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester 2 untuk mata kuliah pengantar bisnis. Selamat menyaksikan. Di video ini, saya akan mempresentasikan tentang bab 3 dan bab keempat, yaitu etika bisnis serta kewirausahaan dan manajemen. Etika bisnis. Kenapa bisnis harus beretika? Secara pengertian, etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral, yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Lalu mengapa sih bisnis itu harus etis? Yang pertama itu, etika itu dapat meningkatkan harapan publik. Arti publik ini sendiri bisa luas, yaitu seperti karyawan atau manajemen di dalam perusahaan tersebut. Jadi, jika bisnis itu beretika, maka karyawan atau tim-tim di dalam perusahaan itu akan meningkatkan harapan untuk memajukan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah agar perusahaan tidak melakukan tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Seperti yang dibahas tadi, etika merupakan norma yang benar dan yang salah. Jadi, tidak akan ada yang sewenang-wenang melakukan tindakan yang membahayakan untuk orang lain atau pemangku kepentingan lainnya, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Etika ini bisa menjadikan motivasi untuk meningkatkan karyawan-karyawan untuk mensukseskan tujuan perusahaan, meningkatkan kualitas hubungan bisnis dengan perilaku bisnis yang lain. Dan yang kelima, perusahaan terhindar dari penyalahgunaan karyawan atau pesaing. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Serta yang terakhir, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena menjalankan bisnis tidak etis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong timbulnya etika bisnis. Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Artinya di sini seperti misalkan karyawan yang beretika akan mengejar suatu keuntungan dari etika tersebut, misalnya bersikap baik, berkepribadian yang baik, berpakaian yang sopan, itu akan menjadikan nilai plus di perusahaan tersebut. Dan itu merupakan kepentingan pribadi yang memang harus ada di dalam perusahaan agar bisnis itu beretika. Yang kedua, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai perorangan. Dan yang keempat, yaitu pertentangan etika lintas budaya atau cross-cultural contradiction. Etika bisnis yang baik. Menurut Richard de Giorgi, perusahaan ingin sukses atau berhasil memerlukan 3 pokok hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk yang baik. Produk yang baik di sini bisa diartikan sebagai karyawan atau orang-orang di dalam perusahaan ini. Yang dimaksud dengan baik adalah baik menurut perilaku, pikiran, dan pengelolaan perusahaan ini. Jadi, ini akan memunculkan manajemen yang baik pula, yaitu hal pokok yang kedua. Manajemen yang baik ini yaitu dari segi pengaturan perusahaan, pengawasan, tujuan bisnis itu, bentuk, dan aturan teknis yang jelas. Ini akan memunculkan manajemen yang baik. Serta yang ketiga yaitu memiliki etika. Jika perusahaan tidak memiliki etika, maka perusahaan ini akan kacau karena tidak ada yang mengatur
tentang salah atau benarnya perilaku atau tindakan yang telah dilakukan oleh karyawan. Dan selanjutnya yaitu aspek-aspek pokok bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Bisnis ini bukan saja menguntungkan, tetapi bisnis yang berkualitas etis. Dan yang terjadi di sini adalah adanya interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Itu yang disebut bisnis adalah kegiatan ekonomis. Yang kedua adalah sudut pandang moral. Dalam bisnis, berorientasi pada profit adalah sangat wajar. Akan tetapi jangan karena keuntungan tersebut justru merugikan pihak lain. Kita harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Karena menghormati kepentingan hak orang lain itu juga perlu dilakukan demi kepentingan bisnis kita sendiri. Dan aspek yang ketiga yaitu sudut pandang hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Seperti etika, hukum juga merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang etika bisnis atau kenapa sih harus ada etika di dalam bisnis. Selanjutnya kita akan membahas perilaku yang tidak etis di dalam bisnis. Perilaku tidak etis merupakan suatu tindakan dengan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain atau melanggar norma-norma kesusilaan. Dan ini ciri-ciri perilaku tidak etis. Yang pertama, tidak ada pengendalian diri. Yang kedua, kurangnya pengembangan tanggung jawab sosial, menciptakan persaingan tidak sehat, hanya berpikir untuk diri sendiri. Jadi ini bisa diartikan sebagai egois ya. Tidak merasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati, dan yang terakhir tidak jujur. Jadi kesimpulannya adalah etika bisnis merupakan pedoman yang memiliki sanksi moral yang perlu dimiliki oleh setiap individu serta perusahaan. Etika bisnis juga bermanfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jika tidak ada etika dalam berbisnis, maka ekonomi akan kacau. Dan bab yang keempat yaitu kewirausahaan dan manajemen bisnis. Memahami kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Ada 3 karakteristik wirausaha menurut Dollinger. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Kedua, pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. Dan yang ketiga, mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai kreativitas dan inovasi. Apa sih itu kreativitas? Kreativitas di sini merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan berbagai persoalan, serta memanfaatkan peluang yang ada. Serta inovasi. Inovasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan. Nah, untuk inovasi apa saja sih yang bisa diciptakan atau diterapkan? Inovasi ini bisa seperti penawaran produk atau jasa, penggunaan metode atau teknologi yang baru, menciptakan pasar sasaran yang baru, penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya lainnya yang baru, menciptakan serta penciptaan bentuk organisasi industri yang baru. Selanjutnya adalah karakteristik wirausaha yang kedua, pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi. Wirausahawan membentuk atau menggunakan organisasi ekonomi. Istilahnya economic organization, berarti suatu organisasi yang bertujuan untuk melakukan alokasi sumber daya yang langka. Organisasi ekonomi dapat mencakup perusahaan, unit bisnis dalam suatu grup perusahaan, maupun jaringan berbagai organisasi independen, atau bahan baku, modal, peralatan, dan manusia untuk menghasilkan laba dan pertumbuhan kegiatan usaha.
Dan karakteristik wirausaha yang ketiga yaitu mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi resiko dan ketidakpastian. Resiko merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan usaha. Resiko lahir dari ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Lalu pada slide selanjutnya yaitu kita akan membahas unsur-unsur yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha. Ini menurut Siswono Yudo Husodo. Yang pertama itu inovator. Perusahaan ini harus memiliki inovator, yang mana inovator ini mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan. Jadi kalau kita tidak punya inovator atau ide-ide baru, tentu perusahaan ini akan ketinggalan zaman. Istilahnya kita akan tertinggal oleh perubahan-perubahan yang ada, yang akhirnya nanti perusahaan kita tidak diminati oleh orang lain. Jadi perusahaan bisa mengalami bangkrut dan akhirnya tutup. Dan yang kedua, businessman. Perusahaan harus mempunyai jiwa businessman yang memiliki sense of business, yang mampu menerjemahkan inovasi menjadi hak yang nyata dan menghasilkan profit. Jadi kayak percuma aja kalau misalnya kita punya ide-ide lalu tidak bisa menerjemahkan ide itu ke dalam hal-hal atau hak-hak yang nyata dan menghasilkan profit. Serta yang ketiga yaitu entrepreneur. Perusahaan ini harus mempunyai wirausahawan yang mempunyai jiwa kewirausahaan, yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata. Yang keempat, manajer. Perusahaan harus memiliki manajer dengan terampil manajerial yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan selalu berada di dalam hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingannya. Yang kelima adalah expert. Expert ini perusahaan harus memiliki tenaga ahli yang mempunyai keahlian. Keahlian ini harus mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai segi keahlian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap-tahap pengembangan usaha. Yang pertama, memiliki ide usaha dan konsep usaha. Yang ini adalah dasar ketika kita akan mengembangkan usaha. Kita itu harus memiliki ide usaha, usaha apa yang akan kita jalankan, dan konsep usaha seperti apa yang kita inginkan. Kemudian tahap-tahap yang kedua yaitu menghitung kebutuhan investasi. Yang ketiga, studi kelayakan usaha dan pengembangan rencana usaha. Serta yang terakhir yaitu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Oke, dan sepertinya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diajukan ke akun media sosial saya di Inaya Ulfa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.